Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Respo Putri dari kelas 6 SIP 4 akan kembali menyampaikan teori malam ini mengenai teori efisiensi pasar. Baik, teori efisiensi pasar pertama kali ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Batchelor pada tahun 1900 yang ingin mengetahui apakah harga saham berfluktuasi secara acak atau tidak. Kemudian pada tahun 1905 Pearson memperkenalkan pola random walk. Namun sayangnya pada penelitian Batchelor tersebut konsep itu tidak diteruskan atau diabaikan sampai lebih lanjut, kira-kira sampai dengan tahun 1930-an. Kemudian Fama membahas beberapa bukti empiris yang mendukung teori random walk sebelumnya dalam disertasi doktornya yang mempelopori munculnya teori EMH atau efisiensi market hypothesis pada tahun 1970. Teori EMH yang diperkenalkan Fama menjadi teori yang cukup populer dan banyak dijadikan sebagai dasar dalam berbagai penelitian mengenai anomali pasar yang belakangan ini gitu loh. Kemudian Belkoy pada tahun 2007 merangkum beberapa definisi berkaitan dengan efisiensi pasar dari para ahli. Ini yang pertama dari para ahli sendiri yang dari Fama mengemukakan bahwa dalam suatu pasar yang efisien, harga akan mencerminkan sepenuhnya informasi yang tersedia dan sebagai implikasinya harga akan bereaksi dengan seketika tanpa adanya bias terhadap informasi baru. Kemudian yang kedua dari Beaver tahun 1989 mengemukakan bahwa efisiensi pasar sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas hak saham dengan ketersediaan informasi. Kemudian ahli yang ketiga ini Tandelin pada tahun 2010 mendefinisikan pasar efisien sebagai berikut, yaitu konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Artinya yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritasnya diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang ada. Dari beberapa definisi yang ada atau yang sebelumnya saya katakan adalah konsep pasar efisien sangat berhubungan dengan ketersediaan informasi. Pasar dikatakan efisien apabila nilai sekuritas setiap waktu mencerminkan semua informasi yang tersedia, yang mengakibatkan harga suatu sekuritas berada pada tingkat keseimbangannya. Harga keseimbangan suatu sekuritas mengakibatkan tidak akan adanya kesempatan yang diperoleh investor untuk mendapatkan return yang abnormal dari selisih harga sekuritas saham. Kemudian ada Hartono di tahun 2013 memberikan beberapa ciri-ciri pasar efisien, yaitu diantaranya pertama, investor adalah penerima harga atau price takers, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut sangat murah. Kemudian yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random. Keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Hartono pada tahun 2013 juga memberikan beberapa ciri-ciri pasar yang tidak efisien. Di antaranya yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Kemudian yang kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi. Kemudian yang ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian dari pelaku-pelaku. Kembali ke Fama tahun 1970 dalam bukunya Hartono pada tahun 2013 membagi efisiensi pasar ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk yang lemah adalah
apabila harga-harga dari saham atau sekuritas mencerminkan secara penuh atau fully efek informasi masa lalu. Kemudian yang kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong firm. Pasar dapat dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas saham secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan atau all publicity available information, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, yaitu efisiensi pasar bentuk kuat atau strong firm. Pasar dapat dikatakan efisien dalam bentuk yang kuat apabila harga-harga sekuritas saham secara penuh mencerminkan seluruh informasi yang tersedia, termasuk informasi yang sangat rahasia sekalipun. Jika pasar efisien dalam bentuk ini memang ada, maka individual investor atau grup dari investor yang mendapatkan keuntungan yang tidak normal atau abnormal return. Ketiga, bentuk pasar efisien tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain berupa tingkat kumulatif. Hubungannya yaitu bahwa pasar efisien bentuk kuat berarti mencakup juga pasar efisien bentuk semi kuat, dan pasar efisien bentuk semi kuat mencakup juga pasar efisien bentuk lemah. Namun tidak berlaku sebaliknya. Pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk semi kuat. Tujuan FAMA di tahun 1970 mengklasifikasikan pasar efisien menjadi 3 bentuk ini bertujuan untuk mempermudah penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap efisiensi pasar. Kemudian Tandlin di tahun 2010, pada tahun 1991 FAMA melakukan penyempurnaan atas klasifikasi efisiensi pasar tersebut. Efisiensi pasar bentuk lemah disempurnakan menjadi suatu klasifikasi yang lebih bersifat umum untuk menguji return predictabilitas. Jadi walaupun terdapat berbagai definisi dan klasifikasi bentuk pasar efisien, pembahasan yang paling sering ditekankan adalah definisi dan klasifikasi menurut FAMA. Selain itu, secara teoritis, operasional, dan empiris, yang paling mendapat perhatian dan paling sering digunakan sebagai dasar dalam satu pengujian ada teori pasar efisien yang dikemukakan oleh FAMA pada tahun 1970 tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.